Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan yang terdiri dari Farhan Paujan, Noviti Yulistiani, Opi Natia Nuraini, dan saya pribadi Yusuf Sofian Mulyana. Latar belakang sistem pembelajaran online yaitu mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dengan dukungan teknologi informasi, di mana semua menuju ke era digital. Baik mekanisme konten pengembangannya, sistem harus didahului dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan dari penggunaan sistem pembelajaran online ini. Untuk mengetahui seberapa banyak kemampuan murid dalam menerima pembelajaran selama dalam bimbingan belajar, selain itu untuk menyatukan kecerdasan intelektual dan spiritual, memerlukan sistem proses belajar mengajar yang baik melalui suatu media belajar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dibangunlah suatu informasi bimbingan belajar yang dapat diakses melalui berbasis sebuah web. Bahasa pemrograman berkembang lagi dengan munculnya berbagai bahasa pemrograman berbasis web yang mengakibatkan homepage di internet tidak lagi statis, tetapi dapat dibuat dinamis. Sistem pembelajaran online merupakan salah satu tempat bimbingan belajar. Metode informasi melalui jasa internet ini dirasakan mudah dan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Karena informasi yang baik adalah informasi yang akurat, mudah diakses atau cepat dan terbaru, up to date. Tujuan dan manfaat. Tujuannya pertama, merancang dan membangun sistem pembelajaran online untuk murid sebagai media belajar online berbasis web. Kedua, mengetahui cara mengimplementasikan rancangan sistem aplikasi sistem pembelajaran online berbasis web ini kepada murid sebagai media belajar online. Manfaatnya, hasil dari layanan sistem ini dapat membantu meningkatkan proses belajar murid yang dapat diakses melalui internet dalam bentuk web dan Android, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan pada murid. Hasil dan pembahasan. Metode yang digunakan adalah sistem development, deep challenge, chill, atau bisa disingkat dengan SDLC, waterfall. Metode ini dipilih karena merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, sehingga output dari tahapan sebelumnya merupakan input untuk tahap berikutnya. Pertama analisis, lalu desain, coding, dan testing. Hasil dan pembahasan. Analisis pada bagian ini, analisis sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dan sistem pembelajaran online ini terdapat dua pengguna yang berbeda, yaitu admin, guru, dan siswa. Ketiganya memiliki karakteristik interaksi dengan sistem dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Berikut skenario dari kedua pengguna tersebut. Admin, mengelola data guru, siswa, dan akun. Mendapatkan laporan hasil input data guru, data siswa, dan data akun. Guru pertama mengisi data yang sudah disediakan oleh admin. Lalu siswa mengisi data yang sudah disediakan oleh admin.
Yang kedua, analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan dalam mengidentifikasi apa saja yang diperlukan supaya e-learning dapat berjalan. Penulis membagi-bagi menjadi dua. Yang pertama, hardware, server dan klien, CPU Intel-Core i3, RAM 4, HDD 500 GB, mouse, keyboard, monitor, internet speed 1 Mbps, software, server, paket hosting, domain, Microsoft, Windows 7, browser, Google Chrome. Next. Desain. Yaitu pada tahapan ini akan dilakukan desain sistem menggunakan 3 tools, yaitu 1 DFD atau Data Flow Diagram. Untuk merancang sebuah sistem, maka terlebih dahulu membuat DFD yang terdiri dari diagram konteks dan DFD level 0. Gambar umum sistem yang berjalan di mana di dalamnya terdapat 3 aktor, yaitu admin, guru, dan siswa. Next. Pada gambar ini dimulai dari admin yang melakukan input data ke dalam sistem, mulai dari data siswa, guru, sekolah. Sekolah itu akan menyalurkan data untuk menginput data guru dan siswa. Guru menerima data guru yang nantinya akan diisi sesuai data yang disediakan oleh admin. Siswa akan menerima data siswa juga sama seperti guru yang nantinya akan diisi sesuai data yang diberikan DFD level 0 dari desain e-learning berbasis web. Terdapat beberapa yang disimpan di dalamnya, mulai dari data siswa, guru, aktor yang terlibat, yaitu admin, guru, dan siswa. Masing-masing memiliki perannya tersendiri dalam sistem. Alur DFD level 0 mulai dari admin yang melakukan login dan input data siswa dan data guru ke sistem. Selanjutnya, data tersebut akan digunakan oleh aktor siswa dan guru untuk login ke dalam sistem. Setelah itu, admin akan memasukkan data guru dan siswa. Guru akan mengisi data yang disediakan oleh admin. Kemudian, guru memilih kelas dan memilih mata pelajaran. Siswa juga akan menerima data dan akan mengisi data diberikan oleh admin. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noviti. ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada gambar sebelumnya terlihat ERD terdiri 3 entitas, yaitu siswa, guru, akun, atau admin. Masing-masing entitas memiliki atributnya. Selain itu juga terdapat 6 relasi yang menyesuaikan dengan hubungan antar entitas. Relasi yang terdapat pada ERD ini adalah one-to-one dan one-to-many, menyesikan antara entitas yang terhubung. Ini adalah gambaran dari ERD, yaitu siswa bisa terhubung ke alamat, nama, kelas, dan NIS. Untuk guru, NIK, mapel, nama, nomor HP, alamat. Admin, username, password. Kontrak, kelas, mapel, dan akun, data akun siswa dan data akun guru. Pada gambar di atas merupakan
ERD dari desain sistem pembelajaran online, ERD ini dibuat menggunakan notasi chain. Pada ERD terdapat 3 entitas, yaitu siswa, guru, kontrak, dan admin. Masing-masing entitas memiliki tersendiri. Terdapat 3 relasi yang terdapat pada ERD, yaitu relasi antara siswa, relasi antara kelas, dan pelajaran. Relasi ini merupakan relasi one-to-one dan one-to-many. Pada relasi one-to-one berarti setiap siswa hanya memiliki satu objek. Dalam kasus ini, setiap siswa mendapatkan satu jadwal dan satu kelas sesuai dengan yang dikelola admin. Relasi antar guru terdapat nilai, jadwal kelas, dan pelajaran. Relasi ini merupakan relasi one-to-many. Pada relasi one-to-many berarti setiap guru memiliki banyak objek. Dalam kasus ini, guru mendapat beberapa jadwal, kelas, dan pelajaran dari admin. Serta guru melakukan input banyak nilai ke sistem yang akan diterima oleh siswa. Relasi antar admin terdapat terhadap siswa, guru, jadwal, kelas, dan pembelajaran. Relasi ini merupakan relasi one-to-many. Pada relasi one-to-many berarti setiap admin memiliki banyak objek. Dalam kasus ini, admin mengelola siswa, guru, jadwal kelas, dan pelajaran. Coding. Tahap ini akan dilakukan implementasi berdasarkan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi ini dilakukan menggunakan website dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Berikut adalah tampilan UI atau user interface dari e-learning. Testing. Pada tahapan testing dilakukan pengesahan pada bagian dari siswa dan guru. Pada tahapan testing dilakukan pengujian terhadap e-learning yang telah dikembangkan dari logis fungsional, serta memastikan sebuah bagian modul telah teruji. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian black box testing yaitu menguji dari segi spesifikasi tanpa menguji desain dan kode program dengan harapan output sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dari hasil pengujian semua, tombol dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ini gambaran flowchart untuk aplikasi yang kita bikin. Yaitu pertama start, kemudian login, terus kita cek. Jika salah, kita akan kembali ke awal dan akan terdapat tulisan username atau password salah. Jika benar, kita lanjut ke dashboard. Terus ke guru. Masuk ke guru itu ada input data guru. Kemudian ke siswa, lalu input data siswa, kemudian kontrak, lalu pilih kelas dan mapel, terus akun, itu menampilkan akun. Terus ada logout, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Opi. Use case diagram. Di sini terdiri ada admin, siswa, dan guru. Admin di sini ada manajemen kelas, materi, mengelola pengumpulan, registrasi siswa, manajemen kuis, ujian dan kuis, mengatur mata pelajaran. Siswa terdiri dari download materi, edit profile, lihat materi, lihat nilai, dan mengerjakan tugas kuis atau ujian. Guru terdiri dari edit profile, upload materi, mata pelajaran, manajemen kelas, dan manajemen ujian atau kuis. Di sini semua include kepada login. Next. Activity diagram. Activity diagram di sini awalnya kita
login siswa dulu, kemudian verifikasi, lalu kalau tidak kita mengulang lagi kalau misalkan ada password yang salah, kita ulang lagi ke login yang siswa. Kemudian kalau berhasil ada menu tampilan siswa. Di sini ada lihat kelas, lihat mata pelajaran, ada materi, tugas dan kuis, nilai, dan edit profile. Next, kelas diagram. Login di sini terdiri dari username, password, kemudian set password, ada NIS, kelas, nama, dan alamat, lalu ada update, view, dan blokir. Kemudian admin, username, password, alamat, dan nomor telepon. Kemudian mata pelajaran, di sini ada ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, kelas, dan pengajar. Guru, NIP, nomor induk kepegawaian, mata pelajaran, nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian kelas, ID kelas, nama kelas, nilai ID kelas, NIS, ID mata pelajaran, dan nilai. Materi di sini ada judul, kelas. Next. Sequence diagram. Admin. Login. Kemudian ada kategori dan logout. Di sini kita bisa di kategori ini bisa melihat tambah, edit, dan hapus. Kemudian logout. Next. Skema database. Materi berisikan, di sini ada materi yang berisikan yaitu materi, ID guru, judul file, deskripsi, dan lokasi file. Kelas, kemudian guru. Guru terdiri dari ID guru, ID mata pelajaran, NIP, nama guru, password, nomor HP, dan alamat. Kemudian siswa. Siswa terdiri dari ID siswa, ID kelas, NIS, nama siswa, password, alamat siswa. Kemudian di sini ada kelas. Kelas terdiri dari ID kelas dan nama kelas. Kemudian ada kontrak. Kontrak terdiri dari ID kontrak, ID kelas, ID mata pelajaran. Kemudian ada nilai. Nilai terdiri dari ID nilai, ID siswa, ID guru, ID kelas, jenis, dan nilai. Kemudian admin terdiri dari ID admin, username, dan password. Kemudian ada mata pelajaran yang terdiri dari ID mapel dan nama mata pelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Fauzan. Berikut adalah tampilan awal yang terdapat pada aplikasi kita yang dibuat dengan berbasis Android ini. Ada halaman login yang bisa memasukkan username dan password. Next. Nah, di sini ada tampilan berbasis web. Sama aja kayak tampilan yang di Android. Di sini halaman login sama persis. Next. Kesimpulannya, e-learning sebagai pendukung atau sistem pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan telah berhasil dibangun berdasarkan konten dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang selama ini dianggap kurang membantu dalam proses belajar mengajar seperti sarana informasi dan up to date. Sarana di sini tuh ada aplikasi ini dapat dikembangkan untuk cakupan yang lebih luas dan dapat diterapkan pada peran aktif admin dan dosen. Sangat diperlukan untuk memperbarui update informasi materi kuliah, tugas, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam
melakukan manajemen sistem e-learning sehingga dapat sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.